Kalau lo klik video ini, mungkin itu bukan suatu kebetulan ya. Mungkin lo lagi scroll tanpa arah, nyari sesuatu buat nenangin hati, atau sekedar pengen ngerti kenapa semuanya harus kayak gini. Lo lagi males ngomong sama siapapun, nangis udah kayak rutinitas, dan buat cerita rasanya ogah banget. Kayak siapa sih yang beneran bisa ngerti? Tapi bisa jadi algoritma YouTube lo lagi nyodorin video ini biar lo denger satu hal yang pengen gue omongin. Kalau di sini lo nggak sendirian. Disclaimer ya, di sini gue nggak akan pura-pura sok bijak atau ngasih solusi instan kayak cerita dongeng. Tapi gue cuma pengen bilang, lo pasti bisa dan lo layak bahagia. Gue ngerti rasanya tumbuh di tempat yang gak tenang, yang harusnya jadi rumah malah berasa kayak medan perang. Setiap hari lo denger suara yang bikin sesek, kepala lo penuh dan hati lo kosong. Rumah yang harusnya jadi tempat istirahat, justru jadi tempat yang paling bikin lo pengen kabur. Kadang lo mikir, kenapa sih keluarga gue gak kayak keluarga orang lain? Ketika teman-teman lo bisa cerita soal liburan keluarga, makan malam bareng, momen lucu di rumah, sedangkan lo cuma punya bayangan tentang teriakan, tangisan, dan rasa capek yang gak bisa lo ceritain ke siapapun. Banyak orang di luar sana yang tumbuh dari keluarga yang retak. Cuma mungkin mereka lebih pintar aja nutupin lukanya. Mereka masih bisa senyum, tapi di balik senyuman itu ada luka yang dalam. Jadi kalau sekarang lo ngerasa sendiri, sekali lagi lo gak sendirian. Mungkin lo cuma belum nemuin caranya aja buat ngadepin semuanya. Anak broken home itu bukan aib ya, itu cuma bagian dari cerita aja. Itu bukan satu-satunya hal yang nentuin siapa diri lo sebenarnya. Lo tetap punya hak kok untuk bahagia. Lo tetap bisa nentuin arah hidup lo ke depan kok. Dan video ini bukan buat ngehakimi kondisi lo sekarang, tapi mungkin video ini bisa ngebuat lo ngerasa dipahami. Dan yang paling penting, gue mau ngingetin lo lagi, kalau lo itu layak bahagia. Sejak kecil kita diajarin kalau rumah itu tempat paling nyaman ya. Tempat buat pulang, tempat buat istirahat pas dunia terasa berat. Tapi gimana kalau justru rumah itu yang paling bikin lo capek? Gimana kalau setiap lo pulang lo malah makin berantakan? Meja makan yang harusnya buat makan bareng tapi malah jadi saksi pertengkaran. Ruang keluarga yang harusnya buat quality time malah jadi tempat drama yang gak pernah selesai. Tidur bukan karena ngantuk tapi karena capek nangis. Bangun bukan karena suara alarm tapi suara bentakan. Sakitnya gak kelihatan, tapi kerasa. Lo mungkin pernah mikir, kenapa rumah gue gak senyaman rumah orang lain ya? Kadang rasa iri itu muncul tanpa diminta. Pengen banget ada pelukan yang tulus, ruang buat cerita tanpa takut disalahin, tapi kenyataannya gak semua orang dapet itu. Termasuk lo, dan di sini gue juga ngerasain hal yang sama. Tapi di sini satu hal yang pengen gue kasih tahu ya, kalau semua itu bukan salah lo. Lo gak minta dilahirin di tengah kekacauan. Lo gak salah karena tumbuh di rumah yang gak ramah. Itu semua karena keputusan orang tua lo yang gagal bertanggung jawab. Dan lo itu cuma jadi korban. Tapi meski lo jadi korban, lo masih punya hak untuk merasa aman. Rumah itu bukan cuma tembok, atap, atau silsilah darah ya. Rumah itu bisa berarti tempat yang bisa lo ngerasa seneng. Bisa jadi temen yang ngertiin tanpa jelasin panjang lebar. Contohnya kayak tempat nongkrong yang bikin lo nyaman, atau dengerin lagu yang bikin hati lo tenang. Kalau nggak ada orang lain yang jadiin rumah, jadilah rumah buat diri lo sendiri. Lo yang nenangin, lo yang ngertiin, lo yang nyadarin tiap kali lo pengen nyerah. Karena di sini lo dipaksa harus mandiri. Dan rumah itu bisa lo bangun ulang, pelan-pelan walaupun dari kondisi yang berantakan. Salah satu hal paling nyesek lahir di keluarga yang gak utuh itu adalah lo tumbuh terlalu cepat. Di saat anak yang lain mikirin mainan, lo udah mikirin cara bertahan hidup. Di saat anak lain nangis karena gak dibeliin mainan, lo udah nangis mikirin gimana caranya nyelesain keributan. Lo ngerasa harus bertanggung jawab atas semuanya. Padahal jelas-jelas lo itu cuma anak kecil yang gak tahu apa-apa. Lo cuma pengen hak yang seharusnya lo dapetin sebagai seorang anak. Tapi sekali lagi gue bilang itu bukan salah lo. Mereka ribut itu bukan karena lo, mereka ninggalin lo itu bukan karena lo cukup baik. Mereka gak ada buat lo itu bukan karena lo gak layak dicintai. Itu semua karena luka mereka sendiri yang belum sembuh. Itu ketidakmampuan mereka jadi orang tua yang dewasa. Dan meskipun itu bukan salah lo, penyembuhan atas diri lo itu tetap jadi tanggung jawab lo. Kedengeran kayak gak adil kan? Tapi kalau lo nunggu mereka berubah atau minta maaf,
Lo bakal stuck di sini terus, lo bakal kejebak terus. Artinya lo harus ambil kendali atas semua yang terjadi. Lo punya dua pilihan sekarang, mau terus jadi korban dari cerita lama atau mau nulis cerita baru. Dan apapun yang lo pilih, satu hal yang penting, tetap temenin diri lo apapun yang terjadi. Gue tahu, kadang rasa sakit itu udah terlalu penuh. Lo pengen banget buat ngeluarinnya, tapi bingung caranya harus gimana. Nggak ada tempat buat cerita, nggak ada yang dengerin, nggak ada bahu buat nyender. Dan akhirnya lo malah nyakitin diri sendiri, entah di fisik atau mental. Nyalahin diri, ngerasa nggak layak hidup, ngerasa nggak berguna, dan akhirnya lo nggak ada niat buat maju ke depan. Akhirnya lo nyalahin keadaan. Bahkan sesekali lo kepikiran buat ngakhirin hidup lo sendiri. Itu bukan jalan keluar, itu malah kelihatan lo kayak pecundang. Itu justru bikin luka lo malah nambah. Kayak lo lagi berdarah malah lo tambah tusuk-tusuk lagi. Lo pengen tenang tapi malah bikin masalah baru. Lo pikir lo pantas disakitin, lo pikir lo layak dihukum. Enggak, lo gak pantas disakitin bahkan sama diri lo sendiri. Di dunia yang keras ini satu-satunya orang yang masih bisa nolongin lo sepenuhnya itu ya diri lo sendiri. Jangan malah lo sakitin. Gue gak maksa lo buat langsung sembuh sekarang ya, tapi gue bilang lo itu layak sembuh dan lo harus bisa sembuh. Dan kalau hari ini lo cuma sanggup bangun tidur, mandi, denger lagu kesukaan lo, keluar rumah buat nenangin hati, atau sekedar nangis tanpa nyakitin diri, itu udah salah satu bentuk proses. Itu emang hal kecil, tapi itu penting. Jangan jadikan luka sebagai alasan buat ngehancurin diri. Jangan remehin sebuah proses walau sekecil apapun. Lo udah terlalu lama hidup di reruntuhan, tapi sekarang lo bisa mulai bangun sesuatu. Bukan buat mereka, tapi buat diri lo sendiri. Masa lalu emang gak bisa lo pilih, tapi masa depan lo harus bisa nentuin. Semua ada di tangan lo sekarang. Lo bisa bangun masa depan mulai dari hal kecil lainnya, kayak nulis mimpi lo di kertas, jaga pola hidup yang sehat, rajin olahraga, rajin ibadah, pergi ke tempat yang lo suka. Pokoknya hal apapun yang ngebuat perasaan lo ngerasa nyaman. Karena dari hal kecil itu lo tumbuh rasa seneng, dan rasa itu ngebuat lo pengen berjuang terus. Dan coba sesekali berdiri di depan cermin sambil bilang, gue pasti bisa. Buat ngeyakinin diri lo kalau lo bisa ngelewatin semua ini. Setiap hal kecil itu anggap satu bata atau pondasi buat bangun rumah baru. Bukan dari tembok dan atap, tapi dari keteguhan dan perjuangan lo sendiri. Dan ingat, rumah itu cuma lo yang punya kuncinya. Nggak apa-apa kalau prosesnya lama, nggak apa-apa kalau rumahnya belum sempurna. Yang penting lo jalan, lo bangkit, lo punya keinginan buat terus maju. Karena di dunia yang rusak ini, lo bukan cuma anak broken home, tapi lo adalah pelukis dari hidup lo sendiri. Lo bisa gambar masa depan lo mulai sekarang. Dan yakin pada diri lo kalau suatu hari nanti lo bakal lihat ke belakang dan bilang, gue bangga sama diri gue yang dulu yang bisa berhasil meskipun hampir nyerah. Kalau lo nonton ini sampai akhir, mungkin aja video ini emang relate sama hidup lo sekarang ya. Tujuan gue buat channel ini itu untuk nemenin lo saat diri lo lagi di titik terendah. Lo bisa subscribe kalau mungkin channel ini bisa bikin hati lo tenang. Bisa bikin seolah-olah lo punya temen. Ya walaupun videonya sederhana ya, tapi gue harap lo bisa ambil nilai baik atau terapin apa yang gue sampein. Anggap aja biar lo gak ngerasa sendirian. Karena di sini lo nggak cuma nonton, tapi lo didengerin, lo diperhatiin, dan lo punya ruang buat ngungkapin semuanya. Kolom komentar ini terbuka buat siapapun dan bagaimanapun keadaannya. Mungkin lo juga bisa cerita tentang perasaan lo sekarang. Bebas, mau lo lagi hancur, bingung, senang, sedih, atau marah, semuanya boleh ditulis di sini. Dan gue mau nanti lo nulis di kolom komentar, ini pun kalau lo mau ya. Gue gak maksa, gue pengen lo nulis rumah yang retak bukan akhir dari segalanya. Gue berharap suatu saat nanti atau beberapa tahun kemudian lo lihat lagi komentar lo itu pas lo udah beneran punya rumah yang sempurna. Pas lo udah tenang dari kondisi yang buat lo berantakan. Pas lo udah punya sesuatu yang lo impikan dari sekarang. Sebagai bukti dan penghargaan bahwa lo udah ngelewatin ini semua. Dan gue di sini pasti bangga atas proses lo selama itu. Kalau bisa nanti gue akan baca semua komentar dan balesin satu persatu ya. Gue mau lihat ada berapa banyak orang yang butuh temen kayak yang sedang lo rasain sekarang. Dan di situ kita nggak cuma sharing kok, tapi kita saling nguatin. Gue doain semoga lo bisa nemuin rumah yang selama ini lo cari. Meski itu bukan dari bangunan, tapi dari damai dan keteguhan yang akhirnya lo temukan dari dalam diri lo sendiri. Jaga diri baik-baik, jangan sampai lo sakitin diri sendiri. Jaga hati lo kayak lo lagi jaga rumah yang paling lo impikan. Karena emang itu kan yang lagi mau lo bangun. Rumah yang berasal dari keteguhan diri lo sendiri.
Sekali lagi ingat satu hal, ketika lo ngerasa ada di titik terendah, lo gak sendirian.